Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi daripada orang yang kufur itu, Ibu. Inna a'tadna lil kafiri salasil wa aghlala wa sa'ira. Kalau kamu kufur, aku berikan jalan yang lurus, tapi kamu kufur. Kalau kamu kufur, aku akan sediakan rantai belenggu yang dan neraka yang menyala-nyala. Tapi kalau kamu beriman, apa? Di ayat yang kelima, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguh orang-orang yang beriman, berbuat kebajikan, itu mereka akan minum air yang berisi minuman itu adalah dari kafur. Apa itu kafur? Ayat ke-6. Allah menjelaskan, air kafur itu apa? Ainay yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu mata air di dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Masya Allah, ibu sekalian, itu luar biasa. Kita pengen seperti itu, ibu, diberikan air dari telaganya Rasulullah SAW. Nabi SAW mengatakan, man syariba, barang siapa yang meminum air dari telagaku satu teguk saja, maka insya Allah dia tidak akan pernah kehausan selama-lamanya dalam hidupnya, kata Nabi SAW. Itu luar biasa. Kemudian pertanyaan adalah, apa sih yang mereka lakukan? Diri mereka itu membawa kemana? Diri yang Allah ciptakan kepada mereka, mereka gunakan untuk apa? Lihat ayat ke-7, ibu. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, yaitu mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Wa yut'imuna at'am, dan mereka memberikan apa? Makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Allahu Akbar. Coba ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah di ayat ke-8. Lihat, Bu. Yang paling banyak orang itu dimasukkan ke dalam surga itu adalah ketika dia bisa mengaplikasikan kehidupannya di nomor 8 ini. Apa? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, yaitu mereka memberikan makanan disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Siapa orang yang ditawan di sini? Siapa, ibu? Siapa? Asir, seperti budak ya, ya, atau tawanan perang ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah sedekah di sini, sedekah. Maka coba ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjadi ahlus sedekah. Coba satu hari kita mengeluarkan sedekah 10.000. Besoknya lagi 10.000. Besoknya lagi 10.000. Dikali 30 hari menjadi berapa? Berapa? Masa sih 900? Enggak lah, ibu, sehari 10.000. Hah? Iya, 300.000 ya. Cuma 300.000. 300.000 sehari. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang ada di antara kita itu sehari mengeluarkan infaknya itu langsung 2 juta, langsung 3 juta. Kapan lagi? Tunggu beberapa bulan kemudian. Itu tidak disukai sama Allah. Allah itu sangat mencintai amalan seorang yang apa? Mudawam, yang tiap hari kontinu, konsisten. Wa in qalla, walaupun apa? Sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah jalla wa ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang kontinu, yang terus dia rutinkan tiap hari, walaupun itu sedikit. Sedekahnya sedikit tapi tiap hari. Salat tahajudnya beberapa rakaat tapi tiap hari. Salat duhanya cuma 2 rakaat tapi tiap hari. Masya Allah, ya, dia memberikan makan kepada orang miskin, tidak banyak, mungkin 1-2 orang, tapi tiap hari. Masya Allah, itulah amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, coba ini kita renungkan lagi bagaimana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi di dalam surah Al-Insan ayat ke-10. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Sungguh kami takut akan azab Allah pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam itu penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu
dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Nah, kata para ulama kayak gini, Ibu. Ternyata amalan yang lebih dominan, yang bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita rajin bersedekah. Saya ulang lagi. Amalan yang lebih dominan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah itu adalah ketika kita suka memberi. Suka memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim, orang-orang yang membutuhkan, insyaallah taala. Tapi ingat, niatnya harus berdasarkan firman Allah di dalam ayat ini. Lihat Ibu, ayat 9. Lihat. Praktekin itu Ibu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Mereka yang menjadi ahlus sedekah tadi ketika memberi apa? Sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah mencari ridho Allah dan kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Nah ini Ibu. Sekali lagi, kalau kita sudah memberi kepada orang lain, tidak perlu lagi, kok nggak ada terima kasihnya sih? Nggak perlu Ibu. Itu jelas tuh dalam ayat surat Al-Insan ayat ke-9 itu, bahwa mereka yang berhak mendapatkan surga yang dijauhkan dari azab Allah itu adalah ketika mereka memberi liwajahillah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura, dan kami sedikit pun tidak menginginkan belas kasihan mengharapkan balasan dari kamu dan tidak mengharapkan terima kasih dari kamu. Tidak, saya tidak butuh itu. Seperti itulah kita Ibu. Kalau mau sedekah seperti itu. Sedekah kita mau dipakai untuk kemaksiatan terserah dia. Sedekah kita mau diambil oleh dia sendiri, kita contoh. Kita memberikan amanah kepada dia. Pak, Bu, tolong sampaikan kepada yayasan fakir miskin. Tapi niat kita karena Allah. Dan kita hilangkan suuzon kita. Khawatir orang itu gunakan untuk yang enggak, tidak perlu Ibu. Kalau seandainya dia menyia-nyiakan amanah kita, itu urusan dia yang dengan Allah. Adapun kita tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah.